Cuman bangsa Aceh yang membaca Yasin itu tidak memberikan laporan kepada Ustadz Wahabi yang bersangkutan. Bila seandainya bangsa Aceh memberikan laporan dari malam Senin dia membaca Yasin, kemudian melaporkan kepada Ustadz Wahabi yang berinisial F ini, maka jangan pernah sekali-kali Anda terpengaruh dengan Ustadz Wahabi yang berinisial F, ataupun Ustadz Wahabi yang berinisial H, atau Ustadz Wahabi kameng-kameng lain yang mereka mendakwahkan akidah sesat daripada ajaran Salafi Wahabi. Oleh karena demikian, bila seandainya kita ingin konsisten dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ikuti para ulama, ikuti ulama dayah, ikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibadallah, beberapa waktu ini saya mendapatkan kiriman video dari kawan-kawan di mana isi dalam video tersebut ternyata Ustadz Wahabi yang berinisial F yang ada di Banda Aceh. Dalam video tersebut saya amati dari awal sampai akhir ada beberapa poin penting yang perlu saya tanggapi, yang perlu saya komentari terkait apa yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi yang berinisial F tersebut, agar masyarakat ini tidak salah faham dalam memahami apa yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi yang berinisial F tersebut. Yang pertama, dalam video tersebut dia membangun persepsi di hadapan publik bahwasanya bangsa Aceh hanya membaca Yasin khusus ketika menghadapi musibah dan wabah penyakit. Maka di sini kami membantah bahwasanya bangsa Aceh tidak hanya membaca Yasin khusus ketika menghadapi musibah atau ketika berhadapan dengan wabah penyakit. Justru bangsa Aceh senantiasa membaca Yasin setiap malamnya, setiap harinya, setiap sorenya, setiap waktunya, karena bangsa Aceh tahu bahwa kelebihan daripada surat Yasin itu sangat luar biasa sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa hadis beliau. Cuman bangsa Aceh yang membaca Yasin itu tidak memberikan laporan kepada Ustadz Wahabi yang bersangkutan. Bila seandainya bangsa Aceh memberikan laporan dari malam Senin dia membaca Yasin, kemudian melaporkan kepada Ustadz Wahabi yang berinisial F ini, malam Selasa dia baca Yasin, kemudian menaikkan laporan kepada Ustadz Wahabi yang berinisial F ini, kemudian malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis sampai malam Ahad dia membaca Yasin, memberikan laporan kepada Ustadz Wahabi yang berinisial F ini, maka sungguh ini adalah perkara yang ribet dan menyulitkan bangsa Aceh. Oleh karena demikian, bangsa Aceh yang senantiasa membaca Yasin setiap malamnya, setiap sorenya, setiap waktunya, tidak memberikan laporan kepada Ustadz Wahabi yang bersangkutan. Seluruhnya dayah yang ada di Aceh, mereka senantiasa membaca Yasin setiap sorenya, membaca Yasin setiap malamnya, membaca Yasin setiap harinya. Maka ini membuktikan bahwa tidak ada pengkhususan membaca Yasin tersebut hanya pada ketika musibah dan ketika dilanda wabah penyakit. Hanya saja umat Islam mengambil momen ketika musibah dan wabah penyakit ini untuk membaca Yasin secara berjamaah di masjid mereka, di menasah mereka, di musalla mereka, sehingga ini adalah perbuatan yang terpuji, menandakan bahwa kita bersatu untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam video tersebut ada narasi dari Ustadz Wahabi yang bersangkutan, Ustadz Wahabi yang berinisial F tersebut, bahwasanya dia memaksa bahwa memang bahasa Aceh ini membaca Yasin tok ketika dilanda musibah dan tok ketika dilanda wabah penyakit. Maka pengkhususan membaca Yasin di waktu-waktu tertentu, di ketika musibah ataupun dilanda wabah penyakit, maka ini juga tidak ada masalah. Kenapa saya katakan demikian? Karena keumuman dalil daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Yasin itu sangat umum, tidak ada larangan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidak melarang, oh jangan baca Yasin waktu ini ya, jangan baca Yasin waktu itu ya, jangan baca Yasin ketika ini ya, jangan baca Yasin ketika itu ya. Tidak ada larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara sahih, secara jelas daripada hadisnya Rasulullah dan tidak daripada ayat Al-Quran. Tapi kok bisa datang Ustadz Wahabi yang berinisial F yang bersangkutan membid'ahkan, menyesatkan, mengharamkan membaca Yasin pada waktu-waktu tertentu, sementara Nabi Muhammad tidak mengharamkan hal itu. Artinya dia telah mendahului Nabi Muhammad SAW dalam hal berfatwa. Dia telah berfatwa mengharamkan apa-apa yang tidak diharamkan oleh Nabi.
mengharamkan apa-apa yang tidak diharamkan oleh Nabi itu adalah perbuatan yang bid'ah. Dia tuduh kita melakukan bid'ah, tetapi ternyata dia sendiri yang melakukan bid'ah karena melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Apakah Anda Ustadz Wahabi yang bersangkutan lebih alim daripada Rasulullah, lebih cerdas daripada Rasulullah, lebih pandai daripada Rasulullah, lebih bijak daripada Rasulullah? Maka ini, jika seandainya Anda beranggapan demikian, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, musibah besar bagi akidah dan keyakinan Anda. Terkait pengkhususan ibadah tidak ada masalah, ibadallah. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari mengambilkan riwayat yang diambilkan daripada Abdullah bin Umar pada nomor hadis 1174, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Kana Nabi SAW ya'ti Masjid Quba'in." Rasulullah SAW mendatangi Masjid Quba kula sabtin, setiap hari Sabtunya, masyian warakiban, dalam keadaan berjalan kaki dan dalam keadaan mengendarai kendaraan. Maka dalam hadis tersebut dapat kita fahami dari penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Apa kata beliau? Beliau mengomentari tentang hadis ini, al-hadis ala ikhtilafi turuki, ini hadis di atas berbagai macam turuknya, dilalatun ala jawazi takhsisi ba'dil ayami bi ba'di a'mali salihah wal mudawamah ala dhalik. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani seorang hafidh hadis, ulama hadis yang pintar, yang cerdas, memberikan komentar tentang hadis Rasulullah SAW yang mendatangi Masjid Quba tiap hari Sabtu. Apa kata beliau? Maka ini hadis walaupun berbeda turuknya, walaupun berbeda sanadnya, berbeda perawinya, namun hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil untuk mengkhususkan sebagian hari dengan amal-amal tertentu, dengan amal-amal saleh tertentu, dan kita rutinkan amal tersebut pada hari-hari tertentu itu. Intinya apa? Ulama hadis sekelas Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari saja membolehkan untuk mengkhususkan sebagian amal pada sebagian hari-hari tertentu ataupun waktu-waktu tertentu. Maka bila seandainya datang Wahabi yang baru hafal 1-2 hadis, seperti Ustadz Wahabi yang bersangkutan yang berinisial F yang ada di Banda Aceh tersebut, datang kemudian mengatakan ini adalah pentaksisan amal, ini adalah perbuatan bid'ah, ini adalah ini adalah itu, inilah perbuatan yang sesat, maka apakah dia lebih banyak hafalnya hadis ketimbang Ibnu Hajar Al-Asqalani? Apakah dia lebih pintar daripada Al-Hafidh Ibnu Hajar? Apakah dia lebih cerdas daripada Al-Hafidh Ibnu Hajar? Apakah dia lebih paham hadis Rasulullah ketimbang Al-Hafidh Ibnu Hajar yang hafal ratusan ribu hadis? Maka bila seandainya dia mengira hal itu, dia menjadi orang yang sombong, dan sombong adalah sifatnya setan, ibadallah. Semoga kita terlepas daripada sifat-sifat sombong yang dimiliki oleh ustadz-ustadz Wahabi yang berinisial F semacam itu. Kemudian berkaitan poin selanjutnya, Ustadz Wahabi tersebut menggugat amalan wakulja al-haq wa zahaqal batil yang dibaca oleh masyarakat secara berjamaah di dalam kampung-kampung ketika menghadapi wabah penyakit yang kita sebut dengan COVID-19 ataupun taun corona. Oleh karena demikian, di sini kami ingin menanggapi dan mengomentari apa yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi dengan mengatakan bahwa membaca wakulja tersebut adalah perbuatan yang bid'ah. Kami santri Ahlussunnah wal Jamaah ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi yang berinisial F tersebut, bahwasanya membaca wakulja al-haq wa zahaqal batil itu bukan perbuatan yang bid'ah, karena Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada kita untuk senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita. Ini dari keumuman dalil tersebut, anjuran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah daripada Nabi Muhammad SAW untuk membacakan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perbuatan yang terpuji, bukan justru perbuatan yang bid'ah sebagaimana yang dituduhkan oleh Ustadz Wahabi yang berinisial F tersebut. Berkaitan dengan pembacaan wakul ja'al haq wa zahaqal batil yang dibacakan oleh masyarakat dan dianjurkan oleh para ulama ketika menghadapi wabah taun, maka mari kita lihat beberapa tafsiran para ulama yang berkaitan tentang wakul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuka. Maknanya adalah sungguh kebenaran telah datang, al-haq telah datang, kebatilan akan sirna, kebatilan akan musnah, kebatilan akan binasa. Maka kalau misalnya kita membuka beberapa kitab tafsir daripada para ulama mufassirin,
Di sana kita dapatkan berbagai macam tafsiran para ulama yang ada di sana. Di antaranya adalah ada sebagian ulama yang menukil daripada riwayat sehingga memberikan arti makna al-haq adalah setiap perilaku ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah. Al-batil adalah ketaatan kepada setan. Ada sebagian ulama yang membawakan riwayat dengan makna bahwa al-haq adalah jihad untuk kemusyrikan, untuk memerangi kemusyrikan, sementara al-batil adalah kesyirikan itu sendiri. Kemudian ada sebagian riwayat yang lain yang dinukilkan oleh ulama mufassirin bahwasanya yang dimaknai dengan al-haq di sana adalah al-ilmu dan iman. Kemudian al-batil maknanya adalah kebusukan akidah ataupun kejahilan. Ada sebagian ulama yang lain yang menukilkan riwayat bahwasanya makna al-haq adalah al-Islam, sementara al-batil adalah kemusyrikan. Kemudian ada ulama yang lain yang menafsirkan bahwasanya al-batil adalah syaitan. Maka membaca wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil adalah ayat Al-Quran yang kita baca sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran ini menjadi penawar, menjadi obat, menjadi penawar, penyembuh bagi setiap penyakit, wa rahmatun lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi setiap umat yang beriman. Maka masyarakat yang membaca wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa berarti telah membaca Al-Quran. Faedah membaca Al-Quran sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa membaca Al-Quran itu bisa memberikan rahmat dan menjadikan penawar daripada sekalian penyakit. Jadi penyakit taun tersebut berasal daripada akibat ulah syaitan. Lah kok bisa kita tahu bahwa itu ulah daripada syaitan? Ya, memang itu adalah peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit taun, wabah penyakit segala macam virus-virus tersebut adalah wabah penyakit yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cobaan kepada kita umat Islam. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa virus-virus tersebut juga para ulama memberikan pengertian virus tersebut juga datang dan diakibatkan oleh ulah daripada setan. Buktinya mana? Di mana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan daripada kisah Nabiullah Ayyub ketika beliau dilanda musibah, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya aku telah disentuh oleh syaitan binusbin wa azabin dengan kelelahan dan kesakitan. Maka dari ayat ini dapat kita fahami bahwa penyakit yang diderita oleh Nabi Ayyub alaihissalam sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya, bahwa para ulama tafsir memberi penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan wewenang kepada iblis untuk menggoda Nabiullah Ayyub. Ketika digoda Nabiullah Ayyub dengan harta benda yang dihancurkan, kemudian anak keluarga yang dimusnahkan, pada akhirnya yang tinggal adalah tubuhnya Nabiullah Ayyub. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada iblis, kepada syaitan, izin agar bisa mempengaruhi Nabiullah Ayyub dengan penyakit yang diderita oleh tubuhnya, sehingga syaitan pun meniup ke dalam tubuh Nabiullah Ayyub, sehingga Nabiullah Ayyub pun menderita sakit selama bertahun-tahun, dan sakit itu tidak pernah dirasakan oleh orang-orang sebelumnya dan tidak pernah dirasakan oleh orang-orang setelahnya. Maka virus yang ada dalam tubuh Nabi Ayyub dan penyakit yang dirasakan oleh Nabi Ayyub itu memang cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, itu ulah daripada syaitan. Ketika syaitan meniupkan ke dalam tubuhnya Nabi Ayyub, ishta'ala, kemudian badan Nabi Ayyub itu menyala, seakan-akan menyala seperti nyalanya api, sehingga Nabi Ayyub pun merasakan kesakitan selama bertahun-tahun akibat daripada tiupan dan godaan yang dilakukan oleh iblis dan akibat ulah daripada iblis dan syaitan tersebut. Maka para ulama membacakan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil agar bisa mengusir daripada syaitan dengan ayat Al-Quran yang menjadi penawar dan rahmat, bisa mengusir daripada syaitan yang ada di kampung melalui wabah virus yang ada saat ini, sehingga dengan bacaan ayat suci Al-Quran wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil tersebut bisa memberikan kesembuhan dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bencana virus yang didatangkan oleh syaitan sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam. Lalu kenapa para ulama memilih ayat wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil? Karena para ulama tahu
para ulama bijak, para ulama yang berdakwah Islam kepada orang-orang awam dan orang-orang jahil ini sangat-sangat mengerti dan sangat cerdas, bukan seperti orang-orang Wahabi seperti ustadz yang berinisial F tersebut, yang bodoh, yang tolol, yang dungu, yang tidak mengerti hukum-hukum agama, dan mereka tidak mengerti sama sekali bagaimana cara berdakwah kepada umat Islam, kepada umat masyarakat awam, sehingga para ulama lebih cerdas daripada mereka. Kenapa para ulama memilih waqul ja'al haqq wa zahaqal batil? Karena ayat waqul ja'al haqq wa zahaqal batil, penggalan ayat tersebut mudah dihafal oleh masyarakat awam, mudah dimengerti oleh masyarakat awam, dan mudah untuk dibaca-baca oleh masyarakat awam, sehingga dengan masyarakat awam ini mengamalkan dan membaca ayat suci Al-Quran, menjadilah ayat Al-Quran tersebut sebagai penawar, sebagai obat, sebagai rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terhindar kita daripada wabah penyakit yang dibawakan oleh syaitan, virus yang dibawakan oleh syaitan, sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan berarti para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak memiliki dalil, tidak memiliki dasar, tapi justru ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Aceh, ulama pondok pesantren. Oleh karena demikian, kami para santri Aceh Ahlussunnah wal Jamaah mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak terpengaruh dengan virus-virus Wahabi. Bila seandainya hari ini kita mengatakan bahwa ada virus corona yang mematikan, yang membahayakan, maka ada virus yang lebih bahaya daripada virus corona tersebut. Apa? Itulah virus akidah dan pemahaman Wahabi, sebagaimana pemahaman yang telah disampaikan oleh Ustadz Wahabi yang berinisial F tersebut. Maka jangan pernah sekali-kali Anda terpengaruh dengan Ustadz Wahabi yang berinisial F, ataupun Ustadz Wahabi yang berinisial H, atau Ustadz Wahabi kameng-kameng lain yang mereka mendakwahkan akidah sesat daripada ajaran Salafi Wahabi. Oleh karena demikian, bila seandainya kita ingin konsisten dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ikuti para ulama, ikuti ulama dayah, ikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama kita. قد